Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Masa? Wih, udah mulai nih. Udah mulai, Bet. Tadi minum mulu. Hah? Udah aman Udah. ya? Mulai. Woi. Ayak nih, ayak jadul. Ayakan. Wah ini gini-gini udah nggak ada yang juara ya? Ya susah udah. Susah. Bahan jeruk lagi. Oh, Nih, nggak ada nih. Nyonya tua. Nah, nyonya tua nih, Juventus. Nyonya mudanya gue umpetin. ini final tahun berapa? Nyonya Final mudanya champion gue nih? kenal dah. Nyonya mudanya gue kenal tuh. Emang iya? Diem aja ya. Lu apa, Rin? Jakarta Wih, punya. Benny. Jakarta boy. Lokal deh, lokal. Nah ini dulu final pernah nih, final champion nih. tuh oranye harusnya. Enggak nih pernah final nih final Enggak, lu champion nih. biru nih, tar dulu. Kopinya kenapa tapi biru? dia udah topinya udah ngewakilin. Oh, ini udah Keren. wakil. Tapi New York tuh gimana? Iya nggak apa-apa. Ini basis Jakmania basis New York. Asik. Ngomong final, katanya final. Iya Iya, pernah. final nih, Pernah champion. 95 kalau nggak salah. 95 ya? 95. Masih ada pemain-pemain top ya. Iya sekarang juga top gitu. Main jadul gitu. Ngerti deh jadi. Berarti ini pakai baju begini ngomonginnya bola gitu. Nah, Gua gini kemarin seru tuh yang kemarin tuh gua Iya. simak tuh ngomongin apa timnas umur berapa? U17. 17 ya. Nah, kemarin nih belum ada lu berdua nih. Teman gue tuh sama Interpret sama Unyoy. Maunya ya. Ngebahas timnas U17 kemarin. Sayangnya udah gak. Tapi sebelum itu kita ini dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Waalaikumsalam lagi dengan warahmatullahi wabarakatuh. kita nih Hampat Podcast. Sekarang nih masih ngomongin soal bola nih. Bola. Setnya juga agak berubah lagi nih ya, nggak apa-apa ya. Aman-aman aja ya. Aman. Nah itu yang tadi tuh Bib Rin. Kemarin tuh gue ngebahas sama Indra tuh sama Unyoy soal U17 perjalanan timnas muda U17 di ajang AFC di mana Jeddah, Saudi. Kan akhirnya alhamdulillah lolos tuh. Karena kita lolos ke perempat final, maka otomatis lolos ke Piala Dunia. Piala Dunia U17 nanti November di Qatar juga. Tapi khusus untuk yang ajang AFC-nya tuh di perempat final sayangnya kita kandas tuh. Kalah sama Korea Utara. Dopingnya gede tuh Korea Utara tuh. Ya rumornya sih adalah rumornya Wis tolol dia. Pakai baterai listrik tuh kan. Gingseng Gingseng dah. tuh. Gingseng ginseng madu. Gingseng. Iya. Ya rumornya sih ada yang ini tapi ya secara sportif ya kita akui lah gitu loh. Memang secara permainan juga. Nggak ada kerusuhan lah gitu. Tapi sih nggak ada komplain. syukur juga sih masuk Piala Dunia ya kak. Iya makanya. Lu kalau Piala Dunia lu datang nggak Qatar? Qatar. Ntar kita jalan. Lu jalan nggak kalau bisa lu? Bener. Ini harus syaratnya harus nunggu jenggot dulu. Iya. Bener lu. Kalau PJ bilang aja gua orang-orang condet tahu. Oh, iya. Kondet mana lu tuh? KTP, wih condet tuh Arab. Kang minyak wangi. Minyak wangi masih enak. Minyak kalbabun. Wangi mulu wangi ya. Ini biasa ini. Kentutnya wangi. Condet kan banyak restoran Arab tuh, Bib. Oh iya, Ya kan? dasar nasi kebuli. Iya dia biasa kalau malam biasa nungguin sisanya. Gue bening. Nasi dibuli. Nah, iya nih. Domelin dong nasinya. Nah, sekarang nih kita masih tetap ngomongin bola, Bola. Ya. ya kan? Khususnya timnas. Tapi timnas seniornya. Oh, yang top-top ya. Iya. Oh, itu berarti masuknya ke lanjut Nih, babak ini. Belanda. Lanjutan babak kualifikasi atau Iya, masih kualifikasi Piala Dunia, kita masih berjuang di nanti kan pertandingan udah masuk pertandingan ke-9 tuh. pekan ke-9. Juni tinggal 2 pertandingan sisa itu kita tinggal lawan Cina Sama Jepang. sama Jepang tuh ya. Iya. Oh, Ya kalau lawan Cina tuh ya walaupun peluang untuk lolos langsung itu tipis lah, kecil gitu ya. Yang kita ngarepin tuh nanti ngincar peringkat ketiga atau keempat biar lolos ke ronde keempat. Masih panjang tuh jadinya emang mulur lagi tuh. Tapi ya kita doakan yang terbaik deh. ya coba diulas saja apa klasemennya. Nah, Klasemen sementara sekarang kan deh. posisi kita masih ketahan tuh di peringkat 4. Nah, itu masih riskan. Ada ini. Masih riskan tuh. Tapi masih riskan. Iya. Nah, nextnya kita lawan Cina. Prediksi lu. Gua ya, dari dulu. Gimana? Ini di Jakarta nih mainnya nih. Jakarta. Ini Jakarta. Lawan Cina, Cina. khusus lawan Cina nih.
Gimana prediksi lu? Gue sih 3-0. Menang lah Indonesia. Amin. 3-0. 3-0 ya. Iya. 3-0. Tapi Cina nggak- tuh karena kemarin aja supporternya di sono Ngabe? mantep. Sekarang gantian. Nah, Ngedon yang di Cina di sini harus kedodonin nah sama ini supporter Indonesia. makanya. Kalau ente udah lay-lay semua aja semua aja. Iyalah, lain-lain pokoknya kalau Cina sih. Berarti Cincai. berarti akhir klasemen nanti Indonesia tuh Menang. posisi 3 atau 4 gitu. Ya kalau menang posisi Kalau menang nih, Ya realistisnya, tergantung ntar Arab. realistisnya tuh ya Arab kita ketemu apa sih Arab besok ketemu apa besok Arab? ya Arab ketemu dia deh, ketemu siapa gue juga ini deh. Pokoknya kita fokus di siapa, kitanya nih. Arab Ndra? Arab tinggal. Hah? Australia. Oh iya. Australia. Oh iya Arab Arab sama Australia. Australia. Duluan iya. Ya Australia harus dominan menang-menang kalau enggak ya kalah sama Arab naik. Tapi agak kokoh juga tuh di posisi 1 dan 2 tuh di grup C ya. Di grup C kalau nggak salah itu agak Kita kan lumayan juga tuh. kita Challenge tuh juga. beda 1 poin sama Arab tuh. Ya, intinya kita sih ya bersaing lah sama Arab nih. Mainnya juga ya mudah-mudahan lah kita fokus di timnas kita sendiri. Mudah-mudahan gitu. Kalau mudah-mudahan menang. Kalau prediksi gua menang tapi nggak jauh-jauh skornya. gitu. Tipis. Paling banyak selisih 2. 2-0. Nah, pokoknya di pekan ke-9 ini tanggal 5 Juni tuh ya. Jangan sampai lupa Di tuh. pertandingan ke-9. 5 Juni. Iya. Soalnya kan Pertandingan 9 tuh 5 Juni ya. iya. Makanya pertemuan terakhir sih kan waktu di pertemuan pertama tuh bukan pertemuan terakhir. Pertemuan pertama tuh di kualifikasi ini sayangnya kita kalah. Ya kan? Sih, pemain dominan Indonesia kemarin dominan. Sebenarnya dominan. Bagus. Karena komunikasi di lini belakang kalau gua tonton tuh komunikasi lini belakang masih belum solid. Itu loh. Blunder intinya kan blunder tuh kemarin tuh. Si Hilger. Belum ada trio nih ya, trio Indonesia ya. Secara strategi gitu Iya kan. kan harusnya kan kemarin tuh ya, trio Indonesia tuh Apa si ya Indonesia? Yes, terus Hapner sama Rizky Ridho tuh ya kak. Emang Kemarin kan sebelumnya enggak, kemarin Hapner. Si ini siapa belakang? bukan trio Indonesia. Enggak, Trio apa? Trio Libel, trio apa? ya? Jatuh aku. Iya, Di kemarin yang Indonesia lawan aja. Jepang, Ya bukan formasi yang lawan Cina kan bukan formasi bukan yang biasanya. bagus kemarin biasanya. Ya yang megang kan masih Sinteyong tuh ya maklum lah dia masih cari-cari formasi yang pas gitu Ya kan. tapi kalau kemarin lebih ke total footballnya gitu kan. Kalau Sintayong itu lebih ke defense dulu nih di awal. Biasa kan gitu. Makanya di timnas kemarin yang umur 17 kan dia masih gayanya Sintayong tuh pelatihnya tuh. Iya sih. Jadi masih ya 17. Iya, Nova masih Nova. Ya. Coach Nova. nah yang senior ini tuh jadi Yoi. kaget lah dengan strategi Internasional overdose- Liga overdose, Eropa ya. Eropa. Itu yang kalah sama Australia. Iya. Yang kalah telak sama Australia itu. Terlalu nafsu buat nyerang. Iya. Nyerang total football jadi langsung ber aja tuh. Ya gue sih belajar dikit-dikit ya kan, cuman oh ternyata begini gitu, kaget lah. Ya lu juga kalau misalkan dari tadinya pelatihnya nih Abi Pro gitu kan, Terus? lu biasa langsung pok gitu kan. Iya. Terus begini nih kayak ulat keket. Sama pelatih siapa? Security siapa? Kenapa jadi security? Oh, lu kenapa sih? Oh, si ini yang sekolah. Abang siapa? Ini Babe, siapa sih? Awah. Aduh, lupa gua. Dadar, Iskandar. Iya. Oh, Nah, apa namanya? Balik lagi nih. Karena kemarin akhirnya kita kan pergantian pelatih tuh kan. Patrick kan, Kluivert gitu. Ya, pahit juga tuh pertandingan lawan Australia, pertandingan perdana dia sebagai pelatih. Itu tadi balik kalah kita kalah. padahal dia udah dibantu sama tiga pelatih, asisten. Ya sudah asisten pelatih. Iya si Iya, Pastur, si Lanzat. Dani siapa?
Dani Lanzat sama Dani si Lanzat ini, ya. siapa? sama siapa Gerard Van Alex Pastur. Pastur, Dani Lanzat sama Gerard Gerard. Lembek. Pelatih fisiknya si Jacob. Asik. Ambon. Jacoba. Gede tinggi Ambon. Nah itu tuh. Lumayan ada hasil peningkatan di lawan Bahrain, alhamdulillah kita menang. Walaupun ada kartu kuning kalau nggak salah. Iya itu Martin Pes sama si. Iya, akhirnya Martin Pes nggak bisa tanding nih besok nih. Wah. Kartu kuning. Nah, kedua makanya tuh sayang banget. kemungkinan susunan pemainnya Palermo ya. siapa? Ya? Si Audero. siapa? Iya. Palermo ya. Akhirnya nih kesempatan buat si Emil nih. Iya, Akhirnya dia bersedia dinaturalisasi. Akhirnya besok ada kesempatan buat tampil. Tapi yang ganti Marcelino siapa? Iya, Marcelino juga ya. Apa Lebih namanya? banyak sih Ini. tengah-tengahnya. Apa Pet? Susunan ini Pet, prediksi susunan Siapa ya Marcelino? Iya. pemain. Nah, makanya yang tersedia nih kemungkinan ini masih prediksi formasi tuh Udah diserang sama tuh. kayak kemarin tuh. Kayaknya antara pemain tuh oleh Mas Struik main tuh. Siapa ya, Struik? Struk. Obatin berobat. Suruh terapi. Rafael Struik. Dia masih dengan formasi. Iya, kayaknya ntar di Ratnan di belakangin kayak mungkin nggak tahu Siapa juga ya? sih. Siapa ya? Ratnan tukang ojek. Ada Sarumpayat. Ratnan orang Mangun. Yang nyerang masih Tom. Tom. Tapi Tom and Jerry. Bejeri. Ole. Oleh. Haye. Aye. Ya makanya Iya, nih gelandang. Iya Haye masih gelandang Iya. sama yang tuh si Pesi. ya dari tim kita nih, dari tim kita memprediksi susunan pemain itu nanti dengan formasi 3-4-3 tuh Iya, kemarin. 3-4-3. Di mana posisi kiper tuh akhirnya Emil Audero ya. Iya, Siapa sih? Audero. Audero bisa tampil nih, ada kesempatan buat tampil. Dicoba ya. Dicoba. Back tuh Tetap yang lu bilang tuh Rio, mudah-mudahan sih nggak berubah ya. Itu tetap deh emang kalau ganti satu aja. Namanya Sohib ya kayak lo yang tiga kayak Iya. ban bajai kalau Jadi nggak kaku ganti loh ban main sepeda satu main loh, ledek-ledekan juga kan capek hilang gitu. Mau Iya. nggak terlalu kaku lah mainnya fokus banget kan. Iya berarti back tuh yang kita harapin sih ya balik lagi ke inian pelatih lah, tapi harapan gue pribadi paling enggak tapi sih emang dari kemarin dilihat dari lawan Bahrain emang udah top, nggak mungkin dirubah lagi kalau pelatih sih. ya Berarti mudah-mudahan nggak salah. Tengah sih udah top juga tengah ya. Tengah mudah-mudahan maksudnya yang lu harapin tuh back 3 itu besok nggak kenapa-napa tuh pas udah waktunya Iya, mau sehat-sehat. sehat-sehat. Tapi kemarin Rizky Ridho cepet cedera tuh kan. nggak ada. Rizky Ridho. Nah, lumayan tuh tensinya kan tinggi kemarin tuh, ya kan? Pertandingan. Iya mudah-mudahan gak ada perubahan di belakang gitu, back Ridho, Idze sama siapa ya? Hubner ya? Sama Hubner, ya. Terus sayap-sayap tuh Kevin Verdong, lu lari cepet tuh, kancil tuh Verdong kecil lu. Adek gue, Verdong. Lu kan lu Ferdi. Iya kan Sal, gue Ferdin, Ferdi dia vokalis Verdong. inian. Apa? ya? Country rock. Dia drummernya. Bukan Apa nih Fer? Elemen maksudnya Ferdi elemen. elemen aja. Mau ini tapi kagak ini. Iya. Nggak ini nggak itu. Mau ini enggak itu. Ya, mudah-mudahan. Iya sih, mudah-mudahan sih ada ya kalau kemarin kan wah kado THR gitu kan. Wah, menang tuh kado THR ya kan. Tapi sih emang harus menang sih, kalau kalah kebangetan ya. Pemain udah top semua ya. Bukan masalah topnya juga. gitu sih, Kadang-kadang mental kadang-kadang ya Enggak, kalau mental mental. udah gua sih daripada yang yang sudah kan berkata kan baru menit keberapa udah ngedon gitu. Kalau dia kan permainan ngeliat enak gitu kan. Walaupun bukan asli Indonesia gitu. Enggak, nih lama-lama nyerempetnya ke timnas kaos dia nih. Iya kan? Enggak lah. Tapi dia patut Rizky Ridho. berbangga. Iya, Tapi itu Rizky malam Ridho. ini ya, Iya. malam ini. Iya. Iya kan? Persik Tandingan. Kediri, Ya lu Persija. kenapa kemarin? Ayo lu, wah lu bukan supporter ini lo, bukan Apa? garis keras lu berarti lu. Belum tar jam lah. Jam berapa? Jam Dia nggak 7, bisa. 19.
mainnya tandang. Tadi tandang. nggak punya ongkos sih. Sono. Udah tua nggak usah awai. Lu berarti belum garis keras lu. Rin. Bukan, udah tua. Waktu yang muda udah ngawai, yang tua udah nggak awai. Ya. Berarti di sini Lu yang tua lu sejauh-jauh. doang. Enggak, awai, apa ngawai. Awai. Alay. Awai. Lay. Away gitu tandang. Enggak, maksudnya balik lagi lah ke soal timnas. Bukan itu doang, Rin. Mumpung kita tuan rumah besok nih pertandingan sama Jepang di Jepang ya. Jepang. Mumpung kita tuan rumah paling nggak lawan Cina, Iya, home. dukungan supporter itu bisa jadi Dukungan supporter terus 3 poin. yes, bisa jadi Penentuan Piala Dunia kan. Iya, maksudnya kalau kita menang, mumpung lawan nih Cina nih lagi turun juga performanya, Nah, lagi iya nggak tuh. bagus-bagus amat gitu. kemarin kalah kemarin nih. Ya. Dibikin Jadi panas aja stadion. Dibikin panas, dibikin gerah. Kan di Cina dingin tuh. Iya. Ya, Nabunnya semangat, tengah-tengah nabun. Jangan nabun. Panas. Pada nyate tuh ya kan. Di tribun tuh nyate biar gerah tuh. Panas tuh Nah, gerah. kalau timnas mah udah uji Mental. cuaca, ya kan? Cuaca. Iya mudah-mudahan lah pokoknya kita bisa ini hitung-hitungannya juga sambil ngarepin Australia. syukur-syukur. kalah gitu. Jangan saya kalah, berarti ini yang kalah. Apa? Arab yang kalah. Arab kalah, kita bisa naik. Ya Sama paling Australia, enggak Jepang juga kalau Australia kalah 1 poin. itu kalau misalnya kita mau nyuri-nyuri kesempatan buat naik ke posisi 2. Nah, dalam arti kata itu kita bisa lolos langsung ke Piala Dunia nih, nggak ke round 4, nggak ke ronde 4 lagi. Ya emang patokannya sih sama Australia nih. Oh, iya. Australia itu kan juga dua juga tuh. Ya kan? Dua pertandingan lawan dia tinggal lawan Jepang sama lawan Arab. Nah, paling enggak syukur-syukur dia dua-duanya kalah, paling enggak dia cuma dapat 1 poin. Iya. Tapi dengan catatan kita juga bisa menang di 2 pertandingan Iya, sisa. 2 pertandingan ngejar Atau di itulah, Jepang 3 itu poin lawan itulah. atau lawan Jepang itu minimal seri lah. Ya, satu-satu. Tapi emang sih kalau secara prediksi agak berat ya kalau emang tandangnya di Jepang gitu kan. Iya. Agak berat sih, cuman ya kita kalau bicara gini berpihak pada Dewi Fortuna sih. Dewi Fortuna lah. Ada Ada Dewi deh. Saidah. Iya. Dewi Wulan no. RT itu di mah. Salemba no. Itu mah preman gue itu ya kan. preman di kolaan kelas dulu tuh. tuh. Terus dengar-dengar ada calon 3 lagi nih naturalisasi nih. Gua kagak denger. Wah, nggak tahu Lu gua. doang. Siapa aja? Iya, nggak tahu deh makanya belum tahu nih. Ronald Irin. Ada Jinin Pan. Ada Pan-Pannya. Kayaknya ada tuh. Ya yang jelas Tambahan. di tengah pro dan kontranya ya, di pro dan kontranya program naturalisasi dari PSSI. Ya kalau gue memposisikan diri sih ya, gue sih menikmati aja. Kalau emang akhirnya itu buat kepentingan dan kemajuan sepak bola Indonesia. Iyalah. Ya kan targetnya kan sekarang udah Piala Dunia. Ya kita juga jangan idealis juga lah gitu kan. Tetap support aja gitu dia main buat Indonesia. Ya dengan apa namanya? dengan dibarengi dengan pembenahan di sektor di dalam ininya kita pengembangan Liga 1 apa gitu. Tapi kalau obrolan yang gue dengar boleh naturalisasi tapi jangan kok sekarang naturalisasinya tuh bulenya tuh 80% gitu, gimana sih? Jadi jangan kebolehan banget gitu maksudnya gitu kan. Indonesia tuh tetap aja harus ada muka-muka naturalnya gitu. Ya itu balik lagi makanya kalau kita mau ngambil sisi positifnya gitu ya. Yang pemain lokal ini yang pure lokal ya. Buat micu gimana sih semangat gue gimana bisa masuk Iya, gitu ya kan. betul, motivasi gitu. Yang ambil positifnya lah. Tapi sih emang kita sih berharap bahwa tiga pemain yang tadi disebut itu ngebela timnas lah 100% kan. Calon ini ya, calon naturalisasi baru nih. Walaupun cuman memberikan sedikit informasi lah tentang 3 pemain yang dirumorkan ini gitu kan, tidak dalam kapasitas membenarkan informasinya perihal nanti mereka bergabung atau tidak.
kita serahkan aja ke PSSI lah gitu kan. Di PSSI. Semoga PSSI juga ya dengan programnya ini lancar lah gitu. Lancar. Demi Nah, demi kemajuan. Teman-teman juga kepengen tahu siapa sih nih yang tiga calon Nah, ini kandidat gitu yang kan tadi yang gue akan bilang, masuk yang gue gitu tanya kan. tadi, lu jangan ngomong tiga-tiga ini doang. maksudnya Siapa? nih, Lu tanggung jawab. Lu Depan jelasin gua ya, baca. lu jelasinnya kan dia naturalisasi tuh. Nah, ya biasanya kan ada nikahnya sama orang mana gitu kan. Yang Keturunannya pertama, dia. Keturunannya benar. Garis Indonesia itu dari mana? Garis Indonesianya tuh. Banyak kan sih orang-orang tim ini sih orang Maluku, orang Lutang. Iya kayak siapa Timur. sih? Siapa kemarin tuh? Pesi Eh, gitu. Tristan Pesi. ya, Tristan. Malu apa? Si Pesi siapa? Si ini siapa? Apa nih? Tengah. Siapa nih? Enggak yang mana? Yang 3 orang Ilham ini. Jaya Kesuma. Yang baru. Iya. Itu. Yang calon 3 orang ini. Oh. Si ini Tristan. Gojer. Ya Gojek. Allah, Gojer. Ah si ini Tristan Goyer. Goyer. Goyer nggak tahu baca Bahasanya bacanya gimana aduh, gitu. agak Tapi beda susah. gue lidah orang Arab kali jadi Inggris kurang. Oh gitu, iya. Arab. itu dia sekarang sebenarnya dia pemain Ajax. Mungkin yang Ajax ya, Ajax muda. Nah, Ajax tua. kan? Ini tua. Ajax kan? No. Ini Ajax jadul bukan itu Eh. lagi nih, ya kan? Ajax. Tapi dia lagi dipinjemin ke tim lain. Sama-sama di Liga Belanda juga. Iya, iya. Apa di PSC Zwolle gitu kan. Ya gitu akhirnya dia dirumorkan, dengar-dengar dia akhirnya bersedia untuk Gabung. membela Syahri. timnas dinaturalisasi. Naturalisasi karena memang ada keturunan darah dari Neneknya Maluku dari neneknya. Iya, biasanya banyak yang dari Maluku ayahnya, sih. dari ayahnya. Ayah. Biasanya banyak dari Maluku ya, banyak kan dari Maluku. Ya malah Maluku, tapi Idjes Semarang, Iya, kan, banyak. kan? Ya tapi rata-rata Maluku Banyak sih. memang Maluku, ya. Rata-rata Maluku. Nah tadi kan 3 tuh. yang Tadi si Tristan Tristan Goyer. Goyer yang kedua. Nah yang kedua si ini nih siapa? Osterwolde gitu kan, Osterwolde gitu. Namanya susah ya. Osterwolde. Jaden Osterwolde. Itu khusus tuh si ahli kan kita ini beruntungnya timnas nih Patrick Kluivert punya asisten yang memang katanya sih analisator terbaik paling enggak di Liga Belanda pada saat itu analisator sepak bola apa sih kalau bahasanya tuh analis dia tukang analisa tuh apa tuh bahasa analisator survei. Nah Survei. Bukan analisa ya analisa lah pokoknya ya, yang menganalisa ahli, gitu. ahli dalam menganalisa gitu ya. Alex dari Pastur tuh dari sisi skillnya ya dari buat ngerayu si Jaden ini susah. ya dia langsung terbang tuh Oh, ke Turki. Lu tahu Turki nggak? Rin? Turunan Kiwi. Kelapa dua. Turki. Kelapa dua wetan goblok. Nah ini dia langsung tuh. Jadi dia kan apa namanya ke Istanbul. Liga Turki, Istanbul. Liga Turki. Dia mainnya dia tuh. langsung terbang sono tuh ya. Langsung terbang buat ngerayu gitu kan. Sebenarnya dia lahir di Belanda sebenarnya, tapi keturunannya tuh ada 2. Keturunannya 2. Dia bisa ngambil Suriname, bisa ngambil Indonesia. Nah kalau udah ada Suriname, berarti kan ada bukan sangat besar kemungkinan dia juga darah Jawa. Suriname kan saudara-saudara kita yang dari Jawa waktu itu ya kan. Suriname. Posisi dia di back tengah ya kalau nggak salah. Iya untuk itu back tengah. Back juga banyak back ya. Kalau itu Back yang dibanyakin. Tapi ya iya itu. Cuman kalau lihat muka sih katanya masih bule-bule juga. Iya. Tapi kalau antar Maluku kan bersama sih. Muka-muka Belanda ke Maluku tuh sama. Hitam, tinggi. Tinggi, belok, keriting gitu ya. Keriting, Coba lihat iya. rambut lo keriting nggak? Kagak ada. Ya, itu keriting tuh ya. Setengah keriting, setengah lurus. Terus ada lagi satu nih, siapa nih? Nah, satu Ketiga, lagi nih. informasi Nah, ini nih 3 pemain kandidat. Sebenarnya ini kalau gue pribadi ya, gue ngarepin banget nih. Gue ngarepin banget nih dia nih yang bisa akhirnya dinaturalisasi, bisa ngebela timnas kita gitu ya. Ini si Miliano Jonathan. Dia tuh pemain sayap. Sayap lebih tengah deh. kanan. Serang ya. Secara permainan ya kalau gue lihat cuplikannya dan udah diakuin juga
11-12 sama Arjen Robben. Robben, ya kan? Iya, si Robben. Dulu Robben dulu kalau nggak salah PSV terus Real Madrid gitu kan, Chelsea segala macem gitu. Robben Gila. Iya, soalnya si Emiliano ini udah jelas ada keturunan Indonesia dari garis ayahnya nih. Gitu kan. Dia juga ayahnya juga secara langsung kemarin tuh support. pihak keluarganya tuh sempet datang langsung ke Indonesia. Ya udah ini. Iya buat Gua udah lihat dia di media sih emang udah positif banget kayak sih udah mau banget. Masuk ya mudah-mudahan. Tinggal berkas-berkasnya aja. Mudah-mudahan ya positif semuanya, jadi si Emiliano nih bisa ngebela timnas kita. Soalnya kan nggak banyak pilihan kan di lini depan yang tadi lu bilang bilang back mulu nih, penuh nih. Sumpek back nih ya kan. Udah banyak sebenarnya back udah bagus semua sebenarnya back. Iya, tinggal depannya gitu. Ya pokoknya yang penting pelatihnya gimana caranya bisa ngeramu permainan atau formasi yang lebih baik gitu kan untuk Piala Dunia gitu kan. Ini kan kita kan ngelihatnya ini udah masuk Piala Dunia nih, jadi pasti semua pencinta bola semua Indonesia tuh pasti detail banget tuh, detail banget untuk. Tapi kalau benar-benar Indonesia masuk, benar-benar. Ya, bener-bener rame. Iya bener. Bener rame. Gila loh, emang masyarakat kita tuh, waduh, gila bola. Dunia, ya gak? Jam berapa juga ditonton. Ya intinya sih terima kasih juga untuk para elit yang udah ngedukung ya, sekarang tuh lebih effort lagi untuk ngedukung timnas Indonesia tuh dengan segala cara lah gitu, tapi dengan memenuhi kualitas standar timnas gitu kan. Ya mudah-mudahan ya equipment juga segala sesuatu berjalan baik deh, kita doain, kita sebagai penikmat pecinta nih timnas gitu ya. Mudah-mudahan semua berjalan baik, lancar gitu. Semoga dengan materi pemain yang ada nanti nih, coach PK, nggak enak juga kalau disingkat ya. Coach Patrick ya kita sebutnya. Ini bisa nemuin komposisi nih, bisa ngeracik komposisi yang terbaik nih. Ya enggak? Dari materi pemain yang ngeracik terbaik, jangan ini nanti di Jepang nih gitu. Jangan ngeraciknya yang imbang gitu. Kalau bisa menang gitu. Biar Jepang, walaupun imbang masuk nggak repot-repot, tapi biar kalah tipis sih enggak. Penting kan kita udah ini strateginya. Kan, Jepang otomatis udah masuk Jepang, jadi sudah. Ya, kita berdoa aja. Ya paling enggak gini lah, paling enggak kita yang terdekat dulu dah, yang buat lawan Cina ini bulan Juni nanti. Bulan Juni tanggal 5 nih, ya kan? Tanggal 5. Pas banget kayaknya. Paling enggak begitu. Nanti ya mudah-mudahan dengan komposisi yang ada itu lagi balik lagi bisa Coach Patrick bisa ngeracik strategi dan formasi yang terbaik. Benar. Jadinya kita bisa menang. Harapan kita umumnya kita pasti menang ekspektasinya. Walaupun imbang tapi masuk tapi menang lah gitu biar euforia kita kan beda loh, imbang sama menang tuh euforianya beda bener. Kalah aja menarik, ya enggak? Ya paling ya paling segitu dulu dah kita ngebahas soal timnas nih. Mudah-mudahan itu sih sebagai informasi timnas, terutama yang tadi itu yang 3 orang yang akan masuk lah gitu kan. Yang tambahan tuh. Jadi tambahan informasi lah buat teman-teman. Power gitu ya. Kan. Nah, ya si Tristan, si Jaden sama Emiliano, Jonathan. Mudah-mudahan bisa lancar ini. Ya udah sempet datang ya kan. Jadi kita bisa ngeraih hasil maksimal lawan Cina dan Jepang nanti. Oke, sip. Paling gitu aja. Thank you. Apa nih? Mudah-mudahan menang gitu. Oh kirain minjem duit dia. Iya. Oke aja. Sampai di sini dulu teman-teman Hampat, kita ngebahas soal timnas ya kan. Pokoknya dukung terus timnas dengan segala tenaga support dan effort. Dengan ekspektasi kita kan pasti menang. Pasti dong, harus. Tapi kalaupun misalnya kurang mendapatkan hasil yang maksimal ya tetap support. Tetap dukung terus timnas kita ya. Merah putih. Sip. Garuda di dada. Mantap Coach Patrick, semoga mendapatkan hasil yang terbaik dan bisa membanggakan kita. Oke. Tutup Bib. Oke, terima kasih teman-teman semuanya Hampat Podcast yang udah nyempetin nyimak kita obrolan-obrolan santai terkait timnas. Kita berharap timnas nanti akan lebih baik masuk ke Piala Dunia. Amin. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.